Baik, selamat datang. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kaitan langkah-langkah dan prinsip pengembangan kurikulum dengan kurikulum merdeka. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nino Komantria Prismayanti dan rekan saya. Saya Putu Sandra Yuliantari. Di sini kami akan membahas mengenai dua topik, yaitu kaitan langkah-langkah pengembangan kurikulum dan kaitan prinsip pengembangan kurikulum dengan kurikulum merdeka. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu kurikulum merdeka terlebih dahulu. Kurikulum merdeka adalah kurikulum baru yang dirancang untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada guru dan sekolah untuk membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal mereka. Nah, kurikulum ini menekankan pada materi-materi esensial dan pengembangan soft skill dan karakter melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum ini terkait dengan kurikulum merdeka karena memberikan kerangka kerja bagi sekolah untuk membuat kurikulum yang relevan dengan siswa mereka. Terdapat 5 langkah pembentukan kurikulum, yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan, rumusan tujuan pembelajaran, pengorganisasian materi, pengorganisasian pengalaman belajar, dan penggunaan alat evaluasi. Nah, langkah-langkah tersebut saling berkaitan dengan kurikulum merdeka yang menyediakan kerangka kerja bagi sekolah untuk membuat kurikulum semacam itu, sementara langkah-langkah dan dalam mengembangkan kurikulum menyediakan panduan umum untuk diikuti oleh sekolah yang menekankan pentingnya fokus pada materi-materi penting, mengembangkan kompetensi dan karakter, serta menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar. Kurikulum merdeka juga memberikan lebih banyak kebebasan bagi guru dan sekolah untuk membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam konteks lokal siswa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum ini dapat digunakan sebagai panduan umum bagi sekolah untuk diikuti dalam menciptakan kurikulum yang relevan bagi siswa dalam sekolah tersebut. Sementara kurikulum merdeka menyediakan kerangka kerja khusus bagi sekolah untuk menciptakan kurikulum tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam membentuk suatu kurikulum, yang pertama adalah analisis dan diagnosis kebutuhan. Nah, di dalam kurikulum merdeka, analisis kebutuhan pendidikan akan lebih menekankan pada pemahaman terhadap kebutuhan dan tantangan yang spesifik dalam konteks lokal. Sekolah dan guru memiliki kebebasan untuk menganalisis kebutuhan pendidikan secara mendalam dan mempertimbangkan aspek lokal yang mempengaruhi pembelajaran. Langkah yang kedua adalah pengembangan tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, pengembangan tujuan pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan komunitas. Sekolah dan guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai lokal, kearifan lokal, serta menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan potensi sekolah. Langkah yang ketiga adalah pengorganisasian materi. Dalam kurikulum merdeka, penentuan konten pembelajaran dapat lebih mengintegrasikan konteks lokal dan nilai-nilai kearifan lokal. Sekolah dan guru memiliki kebebasan untuk memilih dan mengorganisasikan konten pembelajaran tersebut agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan mencerminkan keunikan budaya dan lingkungan sekitar. Langkah keempat adalah pengorganisasian pengalaman belajar. Nah, dalam kurikulum merdeka, pemilihan metode pembelajaran dapat lebih beragam dan disesuaikan dengan karakteristik dan pengalaman belajar siswa, serta konteks lokal di sekeliling lingkungan siswa tersebut. Sekolah dan guru dapat memilih metode pembelajaran yang lebih melibatkan partisipasi aktif siswa, penggunaan sumber daya lokal, dan memperhatikan keberagaman budaya dan kebutuhan siswa. Dan langkah yang terakhir adalah penilaian hasil belajar atau penggunaan alat evaluasi. Nah, dalam kurikulum merdeka, penilaian hasil belajar juga harus mencerminkan konteks lokal dan mempertimbangkan keunikan siswa serta karakteristik komunitas atau institusi dari tempat siswa itu belajar. Nah, sekolah dan guru memiliki kebebasan
dalam merancang penilaian yang beragam mencakup aspek pengetahuan, tampilan, sikap, serta mempertimbangkan kearifan lokal dalam penilaian. Evaluasi juga melibatkan pemantauan dan dapat mengumpulkan umpan balik bagi siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi keberhasilan dan perluasan kebebasan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, dengan pendekatan kurikulum merdeka, langkah-langkah dalam mengembangkan suatu kurikulum menjadi lebih fleksibel dan terikat dan terkait erat satu sama lain dengan kebutuhan lokal serta kebebasan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik siswa dan potensi daerah di tempat lingkungan siswa tersebut. Baik, mengenai kaitan prinsip pengembangan kurikulum merdeka akan dijelaskan oleh rekan saya, Sandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Tria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kaitan dari prinsip pengembangan kurikulum dengan kurikulum merdeka. Nah, di sini ada 4 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, yang kedua ada prinsip kontinuitas, yang ketiga ada prinsip fleksibilitas, dan yang terakhir ada prinsip integritas. Nah, yang pertama, mari kita bahas prinsip berorientasi pada tujuan terlebih dahulu. Nah, prinsip berorientasi pada tujuan ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Dalam kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menetapkan tujuan pembelajaran mereka sendiri, memilih jalur belajar mereka, dan menentukan tujuan, serta pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan pribadi mereka. Nah, dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menetapkan tujuan pembelajaran mereka sendiri, kurikulum merdeka memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memiliki motivasi yang lebih tinggi, keterlibatan yang lebih aktif, serta tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, next slide. Nah, yang kedua yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini dimaksudkan bahwa perlunya ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Dalam kurikulum merdeka, kebebasan untuk menentukan jalur pembelajaran, termasuk memilih topik dan kegiatan yang relevan dengan minat dan aspirasi pribadi, serta memastikan bahwa peserta didik dapat mengalami transmisi yang halus antara tingkatan pendidikan seperti dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau SMA ke perguruan tinggi. Nah, dengan menerapkan prinsip kontinuitas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih materi, yaitu materi kurikulum yang sudah diberikan pada tingkat yang ada di atasnya harus sudah diberikan pada sekolah atau tingkat yang ada di bawahnya, dan sebaliknya materi yang sudah diajarkan atau diberikan pada tingkat yang di bawahnya tidak perlu lagi diberikan pada sekolah atau tingkat yang ada di atasnya. Next. Yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam kurikulum merdeka memberikan peserta didik pilihan, kebebasan, dan kemampuan untuk menyesuaikan jalur pembelajaran mereka. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran, menyesuaikan tingkat kesulitan, dan menggunakan metode pembelajaran yang beragam, sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Nah, dengan menerapkan prinsip fleksibilitas ini dalam kurikulum merdeka memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi peserta didik dalam mengeksplorasi minat mereka, mengembangkan potensi pribadi peserta didik, dan mencapai tujuan pembelajaran yang relevan bagi mereka. Next. Nah, yang keempat yaitu prinsip integritas. Kurikulum merdeka mengutamakan keberlanjutan dan kesinambungan dalam perencanaan pembelajaran.
Ini berarti kurikulum dirancang untuk memastikan bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Dalam prinsip integritas ini berarti bahwa kurikulum harus dirancang untuk membentuk manusia yang utuh dan terpadu dengan mengembangkan berbagai keterampilan hidup atau life skills seperti keterampilan personal, berpikir rasional, sosial, akademik, dan vokasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai hubungan atau kaitan dari langkah-langkah pengembangan kurikulum serta prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dengan kurikulum merdeka. Kami tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan terima kasih.